Lautan bergelombang, badai bergelora, Engkau tetap Indonesiaku. Sekalipun langit dan bumi lenyap, langit dan baru akan datang, Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa. Bapak dikenakan kuk perhambaan. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mau bicara buat setiap kita bahwa sewaktu kita merindukan kemerdekaan, kita sungguh-sungguh merdeka, supaya kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia lihat murid-murid dalam keadaan jauh, gelap gulita, terpisah. Dan firman Tuhan berkata, dia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin saka. Hari ini Tuhan mau bilang, Tuhan pun lihat. Kalau kau yang berkata, betapa payahnya kau lagi mendayung hari-hari ini, Tuhan mau bilang, Tuhan lihat, Tuhan tahu, dan Tuhan mau datang buat kita. Makanya saudara, mari kita baca Roma pasal 8. Saya sangat diberkati Bapak Ibu. Roma pasal 8 saya dapat sepanjang minggu berjalan ini saudara. Untuk kami keluarga, dan nanti mungkin Ibu Gembala yang akan share buat kita kesaksian keluarga kami. Tapi mari kita lihat saudara, Roma pasal 8 ayat 31, 32. Beberapa ayat saya akan lompat-lompat. Coba kita lihat. Karena itu jadi sebuah kesambungan saudara. Saudara mengerti, saudara dikasihi oleh Allah, saudara diberkati, diberikan kesempatan yang baru, hidup dalam kemerdekaan. Tuhan berkata, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk perhambaan. Tuhan berkata keadaan dimerdekakan itu keadaan yang terbaik Bapak Ibu, gereja Tuhan. Itu keadaan yang sangat terbaik buat kita. Itulah dikembalikannya rancangan yang awal dalam kehidupan kita, seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Merdeka, bebas, untuk mereka melakukan kehendak Tuhan, mengusahakan, memelihara taman itu, berkuasa atas apa yang Tuhan ciptakan. Itu saudara. Untuk ada di kondisi itu Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, berdirilah teguh. Sama-sama bilang, berdirilah teguh. 2, 3. Berdirilah teguh. Saudara, kata berdirilah teguh punya dua pengertian Bapak Ibu, yang saya temukan dari bahasa aslinya. Coba kita belajar pagi hari ini yang terakhir saudara. Ada dua pengertian yang sangat menarik Bapak Ibu. Dari kata berdiri teguh punya dua arti. Yang pertama, berarti to persevere, atau saudara bahasa Indonesianya bertekun, gigih, tetap bertindak dalam menghadapi kesulitan apapun. Bahkan ketika tidak ada prospek untuk sukses sekalipun, tetap bertindak. Wow. Kata berdiri teguh artinya bertekun, gigih, tetap bertindak,
menghadapi kesulitan apapun, atau bahkan ketika tidak ada prospek untuk sukses, kita tetap bertindak. Itu harusnya jadi nilai setiap kita yang mengalami kasih Tuhan. Amin. Kita bukan jadi orang-orang yang gampang menyerah, gampang putus asa, gampang kehilangan harapan, gampang mundur, gampang menyerah. It wants standing, atau untuk mempertahankan posisi, mempertahankan kedudukan, mempertahankan status, mempertahankan reputasi, saudara. Wah, ini penting, saudara. Ini yang paling luar biasa, yang perlu kita sadari, kita pegang baik-baik, bahwa hidup dalam kemerdekaan, ketika kita diangkat, ditebus menjadi milik kesayangan Tuhan, dengan identitas yang baru, anak-anak Allah, itu saudara posisi, kedudukan, status dan reputasi yang sangat berharga, Bapak Ibu. Tidak ada nilainya dan tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Amin. Saudara harus bangga dengan identitas itu, bangga dengan posisi itu. Karena dengan rasa bangga akan posisi, kedudukan, status dan reputasi di hadapan Allah itulah yang membuat kita tidak kembali kepada perhambaan dosa. Waktu saudara lupa siapa saudara di dalam Tuhan, kita gampang kembali, Bapak Ibu. Kita gampang main-main dengan dosa. Kita gampang ikrar, janji, keputusan, komitmen yang kita buat di hadapan Tuhan. Kita gampang gagal. Tapi kalau kita ingat siapa kita di dalam Tuhan, kita akan berdiri teguh dan tidak kembali kepada perbudakan dosa. Amin. Rasul Paulus berkata di Filipi 3:8, ini ayat yang terakhir. Saya udah main musik, saudara, untuk bisa kembali dan pujian. Filipi 3:8, saudara, firman Tuhan berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Tidak ada menubuatkan. Kami percaya gereja adalah terang yang tidak akan padam di bangsa ini. Kami menyatakan kasih Kristus. Rahmat-Mu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami bangsa Indonesia
boleh ada di tanah pertiwi, tanah yang bebas dan merdeka dari penjajahan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan yang ada di negeri yang tercinta kami ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi bangsa kami ini, Tuhan. Kami akan beribadah, kami akan berdoa. Biar Tuhan berikan kami, Tuhan, keamanan, kedamaian, kesejahteraan dan keadilan. Dan kami serahkan ibadah sekaligus perayaan hari ulang tahun kemerdekaan hari ini. Kami takdis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.